Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masri Pradipto, merupakan dosen teknik industri dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, merupakan peserta dari pelatihan pekerti gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Kebetulan saya mengampu mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi, dan untuk materi pembelajaran ini saya akan mengangkat tentang pengelolaan permintaan dan prosedur peramalan, di mana nanti saya di sini akan menampilkan tiga teknik forecasting yang akan digunakan seperti apa untuk mengelola permintaan seperti itu. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu forecasting, definisi umum dari sebuah forecasting. Jika diterjemahkan itu artinya peramalan ya. Peramalan forecasting adalah definisi sebagai penggunaan data waktu lampau untuk menentukan meramalkan kejadian di waktu yang akan datang sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan pada proses produksi dan operasi. Peramalan akan sangat dibutuhkan bila kondisi permintaan pasar bersifat kompleks dan dinamis. Jadi, ketika kita berbicara tentang perencanaan produksi, ada dua data sebenarnya yang bisa digunakan. Pertama adalah data permintaan atau demand dari data historis yang dimiliki perusahaan dari data-data sebelumnya. Nah, kita bisa langsung mengacu kepada data historis tersebut, atau bisa juga kita menggunakan forecasting. Nah, forecasting ini tetap aja data yang dibutuhkan itu tetap berbekal dari data historis ya, data historis permintaan atau pemesanan customer ke perusahaan seperti itu. Nah, untuk forecasting sendiri itu horizon waktunya ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, seperti ini. Biasanya peramalan yang jangkanya lebih pendek itu akan lebih akurat ya, akan lebih mudah juga dibanding dengan forecasting atau peramalan yang dilakukan dalam jangka panjang seperti itu. Nah, ini adalah disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya adalah siklus bisnis, terus kemudian siklus hidup dari produk itu sendiri, dan juga faktor-faktor lain. Nah, biasanya suatu produk itu digambarkan memiliki siklus hidup seperti ini ya, mulai dari fase introduction itu dia mulai menanjak, terus kemudian fase pertumbuhan itu artinya produknya sudah mulai dikenal karena dilakukan marketing, terus kemudian ya artinya promosi besar-besaran, akhirnya produk itu mulai dikenal dan banyak kan konsumen yang suka, itu biasanya fasenya akan naik ya. Nah, akan naik. Terus kemudian di maturity ini orang-orang udah banyak yang make, udah banyak yang kenal. Siapa sih yang nggak tahu produk itu? Nah, itu adalah fase-fase maturity. Tapi pada akhirnya dia akan memasuki fase decline, artinya penurunan ketika orang-orang sudah mulai bosan, bahkan mungkin ada kompetitor menciptakan produk sejenis, ada banyak variasi, ada produk substitusi gitu kan. Nah, itu akan membuat produk itu pada akhirnya akan ditinggalkan. Artinya bisa jadi faktor utamanya adalah karena produk itu sudah mulai bosan dengan produk itu, atau ada produk baru kompetitor yang menciptakan produk sejenis yang lebih menarik dan lebih membuatkan customer itu akhirnya berpindah seperti itu. Nah, di antara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada macam-macam. Di antaranya adalah ada rencana pelanggaran, terus kemudian siklus hidup produk, mutu harga, sikap kepercayaan pelanggan, mutu ya, kebijaksanaan kredit, terus kemudian desain barang dan pelayanan, cita pelayanan, hasil penjualan, variasi acak, siklus bisnis. Ya, ada banyak banget faktor. Ini juga dalam bahasa Inggris kurang lebih sama, siklus hidup produk itu sendiri, terus kemudian status dari kondisi ekonomi secara general, kebiasaan dan rencana dari si customer-nya, promosi dan pengiklanan itu juga menjadi salah satu faktor penting ya, artinya demand itu akan naik atau turun. Terus kemudian reputasi atau dari sebuah layanannya, produk desainnya menarik atau enggak, kekinian atau enggak. Terus kemudian kualitas produknya tentu saja ya, biasanya harga kenal barang gitu, artinya dengan produk yang kualitasnya bagus itu harganya juga tentunya akan lebih mahal.
Computer action atau aksi dari kompetitornya agresif atau enggak, ini juga akan sangat menentukan. Ketika agresif untuk bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mensubstitusi produk yang kita buat, maka itu akan sangat berpengaruh juga terhadap demand. Time of the year. Oke. Ada beberapa karakteristik peramalan atau forecasting yang baik. Di antaranya pertama adalah akurasi. Akurasi ini penting untuk menyeimbangkan persediaan yang ideal, minimasi penumpukan persediaan, maksimasi tingkat pelayanan. Jadi, meskipun pada akhirnya tidak mungkin ada sifat peramalan, namanya juga peramalan ya, meskipun tidak mungkin ada sifat peramalan yang benar-benar akurat, tapi setidaknya kita bisa mencari atau memilih metode yang nanti pada akhirnya memberikan hasil yang mendekati akurat, kira-kira seperti itu. Terus kemudian faktor biaya juga akan menentukan dari karakteristik peramalan yang baik. Ada 3 faktor, jumlah item yang diramalkan, sedikit atau banyak, terus selama periodenya, periode jangka pendek atau jangka panjang, kemudian metode peramalan yang dipakai ini mau murah atau mahal gitu. Jangan sampai kita membuang-buang uang, kita invest ke forecasting yang ternyata hasilnya pun juga nggak akurat-akurat amat. Itu tentu akan memberikan kerugian bagi perusahaannya. Nah, faktor yang ketiga, peramalan yang baik itu mudah ya. Semakin mudah, semakin enak, semakin akan memudahkan perusahaan untuk bisa merencanakan produksi gitu. Kalau misalnya ternyata kompleks, tentunya akan memakan waktu, ya artinya ada efforts di sana gitu. Yang harusnya itu bisa dialokasikan untuk pekerjaan yang lain. Tapi kalau misalnya hanya membutuhkan effort yang besar hanya untuk peramalan aja, itu juga nggak worth it ya. Semakin sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan, semakin menguntungkan bagi perusahaan, kira-kira seperti itu. Nah, prosedur peramalan pada umumnya sama secara garis besar. Kita ngeplot data dulu, permintaan versus waktu seperti apa, terus kemudian kita pilih beberapa metode peramalan yang cocok, jalankan peramalannya, dan kita evaluasi ya kesalahannya. Artinya dengan semakin kecil kesalahannya diharapkan semakin akurat, seperti itu. Pilih hasil peramalan dengan tingkat kesalahan atau penyimpangan terkecil untuk diaplikasikan hasilnya kemudian. Nah, itu seperti yang tadi udah saya sebutkan, bahwa kita cari, nanti kita evaluasi peramalan mana yang kesalahannya atau errornya itu minim. Itu karena yang akan kita pakai. Harapannya itu yang paling mendekati akurat, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat hasil peramalan. Pasti masih mengandung kesalahan, karena yang tadi saya bilang juga, tidak mungkin benar-benar 100% dia akurat. Seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Jadi, kita mencari, baik lagi tadi, ketika kita menggunakan beberapa metode peramalan, akan kita analisis, kita evaluasi, metode mana sih yang tingkat kesalahannya paling kecil. Nah, sifat peramalan yang ketiga adalah peramalan jangka pendek itu lebih akurat daripada peramalan jangka panjang, dan resikonya pun juga akan lebih minim ya. Ketika misalnya kita bisa meramalkan jangka pendek dan itu benar, itu benefit buat kita. Cuma kalau misalnya salah, kita masih ada waktu untuk bisa memperbaiki. Namun ketika kita mengambil risiko untuk melakukan peramalan jangka panjang, tentunya itu ada konsekuensi yang bisa ditimbul ya, risiko yang timbul. Dan kesempatan untuk memperbaiki itu agak susah. Makanya lebih baik kita melakukan peramalan itu jangka pendek dulu gitu. Jadi ketika misalnya nanti ada kesalahan dalam melakukan peramalan atau teknik peramalan yang digunakan, bisa kita langsung perbaiki agar hasilnya bisa menjadi lebih baik dan lebih akurat. Nah, ini secara umum peramalan bisa dikategorikan menjadi 2 macam, ada yang sifatnya subjektif, ada yang sifatnya objektif. Nah, ini adalah bisa dilihat aliran proses dari suatu peramalan itu. Inputnya ada data, waktu, keahlian, ada dana juga. Terus kemudian kita ada seleksi metode. Metode peramalan itu ada prediktif, kausal, time series, dan outputnya nanti akan kita menilai keakuratannya, stabilitasnya, objektivitasnya, dan waktu persiapannya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah time series ya, metode analisis deret waktu, di mana di sini biasanya ada 4 pola yang diketahui. Analisis time series ini sangat tepat untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalu cukup konsisten dalam periode yang lama dan diharapkan pola tersebut berlanjut. Meskipun sebenarnya tidak bakal konsisten amat, tapi setidaknya ini akan lumayan cukup membantu dengan membaca polanya, kira-kira kita masuk pola yang mana, kira-kira seperti itu.
kita tidak akan bisa memprediksi seperti kejadian COVID-19 ternyata menghancurkan industri, memutarbalikkan permintaannya yang tadinya kita bisa prediksi tapi ternyata tiba-tiba anjlok gitu kan, atau bahkan mungkin fluktuatif ya, tiba-tiba anjlok, ada yang anjlok, ada yang melonjak tinggi gitu, tergantung industrinya apa dulu kayak gitu. Nah, itu adalah hal yang memang tidak bisa kita prediksi, tapi dalam kondisi normal setidaknya jika kita menggunakan metode analisis dari waktu ini, kita bisa melihat dari pola datanya gitu ya. Ada pola acak, ada pola tren, musiman, atau siklus. Kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau stasioner atau pola acak itu naik turun, terus kemudian tren efek itu cenderung naik atau cenderung turun, itu adalah tren. Seasonal itu adalah musiman ya, ada season tertentu, musim-musim tertentu produk itu bisa naik atau produk itu bisa turun. Ya kalau contoh gampangnya ada musim di sini ada musim Lebaran, ada musim Natal, kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian ada siklus efek yang artinya dia bisa siklus tertentu. Pada satu kondisi dia bisa stabil naik, stabil turun, atau tiba-tiba melonjak naik. Nah, ini adalah yang pola siklus. Nah, ini kira-kira gambar bentuk lain seperti ini. Ada pola horizontal atau pola stasioner ya, fluktuatif, pola musiman, ada pola siklus, dan pola tren. Nah, ini adalah beberapa teknik peramalan time series yang saya akan coba jelaskan 3 aja, yaitu adalah yang teknik moving average, kemudian teknik weighted moving average, dan teknik exponential smoothing ya. Kali ini kita akan membahas tentang teknik forecasting. Di sini akan bahas tiga teknik ya. Moving average, weighted moving average, dan exponential smoothing. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita akan mencoba membuat forecasting berdasarkan data yang kita punya, permintaan aktual dari 12 bulan yang sudah ada untuk tahun tertentu, kita sebutkan tahunnya. Jadi ada data bulan Januari sampai Desember, permintaan aktual dari bulan Januari dan September seperti ini. Nah, kita akan coba melakukan peramalan dengan menggunakan moving average. Di sini terbagi ada 2, weighted moving average 3 bulanan atau 6 bulanan. Kalau ngeliatin rumusnya mungkin agak bingung ya, tapi sebenarnya cukup mudah karena ini hanya menggunakan perhitungan rata-rata aja sebenarnya. Moving average 3 bulanan berarti rata-rata 3 bulanan. Moving average 6 bulanan berarti rata-rata 6 bulanan. Oke, kita lihat aja di sini. Yang 3 bulanan dulu kita bahas. Jadi ada permintaan aktual bulan Januari, Februari, Maret seperti ini. Kita hitung rata-ratanya. Tahu kan cara menghitung rata-rata adalah kita jumlahkan saja. 450 ditambah 440 ditambah 460 kemudian dibagi 3. Hasilnya adalah 450 nih. Kalau di Excel kita bisa menggunakan rumus average 3 bulanan, yaitu permintaan aktual bulan Januari, Februari, Maret. Average-nya adalah atau rata-ratanya 450. Karena kita menghitung sampai bulan Maret, berarti ini kita gunakan untuk meramalkan bulan April. Permintaan di bulan April adalah 450. Sementara aktualnya berapa? 510. Nah, seperti itu. Begitu juga di bulan April. Kalau di bulan April berarti rata-rata yang kita gunakan adalah bulan Februari, Maret, April. Nih. Average dari bulan Februari, Maret, April. 440 ditambah 460 ditambah 510 dibagi 3 hasilnya adalah 470. Karena kita menghitung di bulan April, maka 470 adalah merupakan forecasting atau peramalan di bulan Mei. 470. Padahal aktualnya berapa? 520. Oh, ternyata masih jauh. Tidak apa-apa, karena memang tidak ada yang sempurna, nothing's perfect. Ini hanya adalah salah satu teknik peramalan yang kita pelajari dari beberapa teknik yang lainnya. Seperti itu. Ini kita lakukan terus sampai di bulan Desember. Sama juga kalau di bulan Desember berarti rata-rata yang kita gunakan adalah Oktober, November, Desember. Hasilnya adalah 536,67. Ini kita gunakan untuk meramalkan di bulan Januari tahun berikutnya.
Seperti itu. Ini adalah moving average 3 bulanan. Nah, kalau moving average 6 bulanan bagaimana? Caranya kurang lebih sama, hanya range untuk menghitung rata-ratanya kita perluas menjadi 6 bulanan. Di sini di contohnya adalah dari bulan Januari sampai bulan Juni, rata-ratanya adalah ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 6, hasilnya adalah 479,17 ya. Karena kita menghitung sampai bulan Juni, berarti ini adalah peramalan untuk bulan Juli adalah 479,17, sedangkan aktualnya adalah 475. Oh, ternyata masih jauh gitu. Ternyata masih belum cukup sempurna juga. Sama juga misalnya kita menghitung untuk yang bulan November, average dari 6 bulan, dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, ini kita jumlahkan, kita bagi 6, hasilnya adalah 516,67. Ini kita pakai untuk meramalkan di bulan Desember, 516,67, sedangkan aktualnya adalah 550. Ternyata masih kurang gitu. Nggak apa-apa, ini adalah salah satu teknik peramalan atau forecasting dengan menggunakan moving average. Ada 3 bulanan dan 6 bulanan. Berikutnya kita bahas teknik forecasting dengan menggunakan bobot. Ada weighted moving average. Jadi di sini ada bobotnya. Bisa dilihat 0,25, 0,25, 0,5. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1 ya. Ini karena sudah ditentukan di soal ini, sebenarnya kita bisa modifikasi. Kita mau pakai 0,5, 0,25, 0,25 silahkan, atau 0,25, 0,35 terus kemudian 0,4 silahkan, atau kebalik 0,5, 0,25, 0,25 silahkan. Ini tergantung kebijakan dari perusahaan biasanya, atau di contoh soal biasanya sudah ditentukan bobotnya. Cara menggunakannya bagaimana? Cukup mudah, tinggal kita kalikan saja angka-angka bobot-bobot ini dengan bulannya. Misalnya seperti ini, kita menghitung untuk Januari, Februari, Maret, untuk menghitung forecasting di bulan April ya. Ini caranya adalah mengalihkan antara 450 dikali 0,25 kemudian ditambah 440 dikali 0,25 ditambah 460 dikali 0,5, hasilnya adalah 452,50. Karena kita menghitung Januari, Februari, Maret, maka ini adalah peramalan untuk bulan April 452,50, sedangkan aktualnya adalah 510. Masih jauh ternyata. Dengan teknik weighted moving average ini ternyata masih belum akurat ya. Oke. Kita hitung di bulan November misalnya. Di sini perhitungan yang bulan yang kita gunakan adalah September, Oktober, November. 510 dikali 0,25 ditambah 520 dikali 0,25 ditambah 540 dikali 0,5, hasilnya adalah 527,5. Ini kita gunakan untuk meramalkan bulan Desember. Aktualnya adalah 550 dan masih kurang, masih belum akurat. Dan perhitungan forecasting dengan weighted moving average di bulan Desember ini hasilnya 540 kita gunakan untuk meramalkan di bulan Januari tahun berikutnya. Masih cukup mudah ya untuk teknik peramalan dengan weighted moving average ini. Nah, berikutnya adalah teknik peramalan dengan menggunakan exponential smoothing. Ada bobotnya dan di sini sudah ditentukan 0,2. Biasanya di soal nanti akan dikasih tahu bobotnya berapa. Alfanya 0, di sini yang di contoh soal ini adalah 0,2. Dan cara menghitung forecasting ini kita melibatkan dengan forecasting di bulan 1 nih, FT min 1 atau forecasting bulan sebelumnya. Di sini di soal sudah ditentukan forecasting di bulan Februari adalah 480. Ini permintaan aktualnya, ini forecastingnya. Beda ya. Oke. Nah, cara menghitungnya adalah forecasting ini terdiri dari 2 bagian. Ini alfa dikali dengan AT atau permintaan aktualnya. Alfanya ada 0,2, permintaan aktualnya nih kita menghitung di bulan Maret. Berarti 0,2 dikali 460 adalah 92. Oke. Ditambah dengan 1 minus alfa, karena alfanya 0,2 berarti 1 minus alfa adalah 0,8. 0,8 dikali FT min 1 atau forecasting di bulan sebelumnya, di bulan Februari adalah 480. Ingat ya, forecasting T-1 bukan AT-1 atau permintaan aktual di bulan sebelumnya, tapi dia mintanya forecasting di bulan sebelumnya. Di sini dikasih tahu 480. 1 minus alfa adalah 1 dikurang 0,2, 0,8. 0,8 kali 480 adalah 384 nih rumusnya. 0,8 dikali 480 adalah 384. Kemudian ini kita jumlahkan aja.
Ini kita jumlahkan 92 ditambah 384 adalah 476. Karena kita menghitung di bulan Maret, ini kita gunakan untuk meramalkan di bulan April, 476. Itu di bulan April juga sama caranya, 0,2 dikali 510 hasilnya adalah 102. Nih di rumusnya bisa kita lihat. Terus kemudian 0,8 ada ya, 1 minus alfa adalah 0,8. 0,8 forecasting bulan sebelumnya adalah berapa? 476 kan? Ya ini 0,8 dikali 476 hasilnya adalah 380,8. Kita tambahkan di sini 102, hasilnya adalah 482,8. Karena kita menghitung di bulan April, ini kita gunakan untuk meramalkan bulan Mei. Begitu seterusnya sampai bawah. Dan yang kita lakukan di bulan Desember, 0,2 kali 550 adalah 110. Terus kemudian 0,8 dikali dengan peramalan bulan sebelumnya, 513,69. Hasilnya adalah 410,95. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 520,95. Ini kita gunakan untuk meramalkan bulan Januari tahun berikutnya. Seperti itu. Itulah teknik forecasting dengan menggunakan moving average, weighted moving average, sama exponential smoothing. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, memberikan pemahaman kepada kalian, memudahkan kalian untuk menggunakan ketiga teknik ini. Memang teknik forecasting ini masih belum sempurna karena masih belum akurat ya. Mungkin di lain waktu di masa yang akan ditemukan sesuatu teknik peramalan yang lebih akurat lagi. Oke, demikian paparan singkat atau perkuliahan singkat dari saya mengenai teknik peramalan atau forecasting, di mana tadi saya sudah menjelaskan 3 metode yang saya gunakan, yaitu diantara pertama adalah moving average, yang kedua adalah weighted moving average, dan yang ketiga adalah exponential smoothing. Ya, mudah-mudahan bisa berguna. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.